Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bu Yusrina tentunya dalam pelajaran biologi. Ibu berharap semoga kalian masih selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan sebelum memulai pembahasan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan catatan kalian, siapkan semangat dan siapkan diri kalian untuk pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembahasan video pembelajaran minggu lalu, Bu Yusrina sudah memaparkan pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan ya, dua hal yang berbeda tetapi berjalan bersamaan. Kemudian ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, Bu Yusrina akan mengajak kalian untuk membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, kalian masih ingat juga ya, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah sel, ukuran atau volume seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversible ya, tidak dapat balik ke kondisi semula. Misalnya seekor kupu-kupu dewasa tidak akan bisa kembali menjadi kepompong ya, sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Ya, jadi kemarin Bu Yusrina juga menjelaskan ya, ada juga pengertian lain yaitu proses terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi yang khusus dan tertentu. Kalau perkembangan itu kualitas ya, kualitatif. Kalau pertumbuhan kuantitatif karena bisa diukur. Kita lanjut saja. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu ada tahap embrio dan pasca embrio ya, fase embrionik atau fase pasca embrionik bisa juga. Di tahap embrio ini dibagi kembali, ada tahap-tahapnya lagi nih di tahap embrio, yaitu ada fase morula, blastula, gastrulasi, diferensiasi, dan organogenesis. Kalau di tahap pasca embrio ada regenerasi dan metamorfosis. Jadi tahap embrio ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan kemarin kan sifatnya tertutup ya, karena akan terhenti ketika ia sudah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa akan terhenti pertumbuhannya, makanya sifatnya tertutup. Dan juga karena organ reproduksinya hewan itu sudah ada dan tertentu, makanya pertumbuhannya bersifat tertutup ya, berbeda dengan pertumbuhan pada tumbuhan itu terbuka karena terus-menerus berlangsung dan juga karena adanya jaringan meristem. Tahap embrio ini sudah dimulai dari terjadinya fertilisasi ya. Fertilisasi itu adalah peleburan antara sel sperma dan sel ovum yang nantinya akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot ini nanti akan berkembang kemudian menjadi embrio ya. Zigot ini mengalami cleavage atau pembelahan secara apa? Secara mitosis. Pembelahan sel somatik, sel tubuh ya, melalui
4 tahapan ini tadi ya, si embrio melakukan pembelahan itu. Ada morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi serta organogenesis. Lanjut saja, ada tahap atau fase morula. Nah, morulasi atau fase morula ini adalah zigot itu, ini contohnya pada zigot katak ya. Jadi zigot itu mulai melakukan pembelahan sel secara mitosis, yang tadinya dari sel ini hasil peleburan sel sperma sel ovum. Zigot itu akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga mencapai maksimalnya 64 sel. 64 sel kemudian nanti berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga ya, seperti buah arbei. Dan dinamakan morula. Tahapannya namanya morulasi ya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ada fase blastula atau blastulasi ya. Tahapan pembentukan blastula itu blastulasi. Blastulasi itu berarti lanjutan dari tahap morula atau fase morula tadi. Sel-sel morula terus melakukan pembelahan ya, membelah diri yang tadi sudah mencapai maksimal 64 sel nih, seperti ini nih bentukannya. Kemudian terus-menerus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang di dalamnya ini itu berisi cairan ya, berisi cairan yang kita kenal sebagai tahap blastula nih. Nah, di dalam blastula ini ada sedikit rongga nih di tengah-tengahnya ya. Rongga pada bagian tengah blastula ini dinamakan blastosol ya, blastosol. Terbentuk rongga juga nih ya. Setelah tadi morula, blastula itu terbentuk rongga. Dia itu cairan, ada cairannya di dalam bola berongga ini ya. Fungsinya pembelahan dan blastulasi itu memperbanyak sel embrio, kemudian bisa meningkatkan jumlah materi genetik embrio secara keseluruhan, membagi sitoplasma sel maternal atau dewasa yang sudah memiliki sifat tertentu, dan menentukan atau menetapkan sel embrio ya, menetapkan nasib sel embrio. Seperti itu. Kemudian setelah blastulasi ada fase gastrulasi ya, fase gastrulasi ini lanjutan dari tahap blastula atau blastulasi tadi ya. Ketika sudah dibagi-bagi menjadi sel-sel yang memiliki cairan sitoplasma yang sama banyak, kemudian ke tahap gastrulasi itu ada invaginasi. Tahapan invaginasi itu artinya pelekukan ya, pelekukan tubuh yang semakin nyata ya. Tuh pelekukan tubuh ya nih, dia melekuk ya, seperti itu pelekukan tubuh yang semakin nyata. Kemudian timbul nih yang namanya lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Ini ada rongga-rongganya kan ya, rongga ini rongganya juga ya. Namanya adalah rongga tubuh yang terbentuk pada fase gastrula itu namanya gastrosol ya, gastrosol. Jadi rongga gastrulasi. Nah, proses ini
juga terbentuk adanya 3 lapisan embrionik atau 3 lapisan embrio ya, yaitu ada endoderm, ada mesoderm, dan ektoderm. Nanti kalau endoderm itu adalah bakal lapisan yang akan menjadi lapisan terdalam. Namanya saja sudah endo ya, endoderm, terdalam, berkembang menjadi biasanya itu alat-alat pencernaan dan alat-alat pernafasan. Itu untuk bakal lapisan endoderm ini. Kalau mesoderm itu berarti meso itu tengah ya, berarti dia itu ada di lapisan tengah yang nanti biasanya akan berkembang menjadi bagian otot, rangka, alat reproduksi, pembuluh darah, alat peredaran darah, dan juga alat ekskresi. Kemudian kalau ektoderm ini adalah lapisan terluar ya, ekto itu luar, jadi lapisan terluar yang akan berkembang menjadi rambut, kulit ya, epidermis, sistem ya, setelah kulit akan menjadi sistem saraf dan juga sistem indera, yaitu ektoderm. Kemudian lanjut kembali. Nah, ini ada diferensiasi dan organogenesis. Nah, ya, jadi akan yang tadi lapisan-lapisan yang sudah Ibu bilang, ada endoderm, ektoderm, mesoderm, dia akan berdiferensiasi nih menjadi satu sel khusus, terstruktur dengan fungsi yang khusus juga, membentuk suatu organ-organ tertentu. Ya, organ-organ tertentu yang memiliki rongga juga. Ya, di sini ada macam-macamnya juga berdasarkan ada tidaknya selom atau sulom, itu rongga tubuh. Aselomata itu tidak punya rongga tubuh sama sekali. Pseudoselomata itu rongganya semu, dan selomata seperti kita sesungguhnya ya, memiliki rongga nggak usus misalnya. Tuh nanti berkembang kembali menjadi organ-organ yang tadi Ibu katakan ya. Kalau ektoderm kan menjadi kulit, sistem saraf berarti organ-organ yang ada pada sistem saraf, sistem indera, organ mata ya. Nanti kalau mesoderm tadi contohnya seperti alat reproduksi, berarti organ-organ reproduksi. Kalau endoderm itu alat pencernaan, alat pernafasan, berarti organ-organ pencernaan nih seperti usus dan juga alat organ pernapasan. Nah, setelah melalui tahapan fase embrio atau fase embrionik, ada sekarang tahap atau fase pasca embrio. Jadi tahap pasca embrionik ada regenerasi dan juga metamorfosis. Ya, jadi kalau regenerasi ini adalah reorganisasi ya, pembentukan organ tubuh ulang ya, karena akibat perusakan atau luka ya, seperti planaria nih, kalau dipotong kan ya, ini cacing pipih planaria ya, contohnya kalau dipotong dan dibuang, nanti dia akan meregenerasi sendiri organ yang sudah terpotong tadi. Kemudian muncul kembali kepalanya, bagian ekornya ya, itu pada planaria. Nah, kalau metamorfosis sendiri itu adalah ya, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk secara bertahap
dari larva hingga menjadi dewasa. Ya, kalau pada hewan metamorfosis itu dibagi menjadi 3 nih, ada ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Di sini contohnya ametabola itu berarti ametabola itu tidak terjadi adanya metamorfosis, tidak terjadi perubahan bentuk nih. Dia mulai dari telur kemudian menjadi hewan muda dan hewan dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk, melainkan hanya mengalami perubahan ukurannya saja ya. Jadi ametabola itu adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis, atau dia itu perkembangannya dari telur, hewan muda, hewan dewasa itu tidak ada perubahan bentuknya, hanya perubahan ukurannya saja. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna itu pada capung ya. Hemimetabola itu metamorfosis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena di sini bisa dilihat ya, perubahan dari telur, hewan muda dan hewan dewasa itu, dari hewan muda dan hewan dewasa itu bentuknya tidak berubah jauh ya, mirip-mirip lah ya, mirip-mirip dengan hewan dewasa. Itu makanya kenapa dikatakan tidak sempurna dan juga tidak mengalami adanya fase pupa atau kepompong ya. Jadi hewan mudanya itu bukan larva dia disebutnya, melainkan si nimfa ya. Di metamorfosis tidak sempurna ini hewan mudanya disebut dengan nimfa. Kemudian ada metamorfosis sempurna nih pada kupu-kupu ya. Kupu-kupu jelas sekali dia itu adalah metamorfosis yang sempurna, holometabola ya, karena perubahan bentuknya dari telur kemudian larva, pupa hingga menjadi imago hewan dewasa itu setiap tahap perubahan bentuknya itu tidak sama ya, berbeda jauh bentuknya dengan hewan dewasanya nih. Makanya dia sempurna dan juga mengalami yang namanya fase kepompong atau pupa ini. Jadi dia metamorfosisnya sempurna ya, misalnya pada kupu-kupu, lebah, tawon, kumbang. Kalau yang tidak sempurna itu pada capung, kemudian belalang, jangkrik, kecoa, dan juga nyamuk ya, itu tidak sempurna. Nah, ini metamorfosis pada katak juga itu sempurna juga ya, holometabola, karena memang berbeda jauh sekali ya dengan hewan dewasanya. Ini hewan dewasa ya, hewan dewasa. Ini kan hewan muda ya, ini berudu nih, berudu berkaki. Nah, itu dia. Jadi pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini dibagi menjadi 2 ya. Tadi ada tahap embrio dan pasca embrionik. Baiklah, sekian Ibu cukupkan terlebih dahulu pembahasan pada video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.